Oke, jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi atau mengulas terkait dengan berita yang lagi viral di media sosial terkait dengan Mahkamah Konstitusi atau terkait dengan Ketua Mahkamah Konstitusi memundurkan diri, atau berita yang lagi viral itu wajib memundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua MK. Lantas apa berita tersebut dan apa isinya, dan alasannya kenapa? Apakah benar bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu memundurkan diri atau diminta untuk mundur atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Nah teman-teman, saya mendapatkan berita ini satu hari ini sudah ramai di media sosial. Ada yang memberikan judul bahwa Anwar Usman atau Ketua MK, Ketua Mahkamah Konstitusi harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK. Bisa lihat di beberapa berita ini, dan kita coba ulas coba kita lihat apa alasan-alasan yang dimuat atau dirilis oleh media ini di beberapa media sosial. Nah teman-teman, ini saya dapat berita dari kompas.com. Jadi memberikan judul seperti ini: sebagian gugatan dikabulkan, Anwar Usman harus mundur dari Ketua MK. Ini diterbitkan itu tanggal 20 bulan Juni 2022. Nah ini di jam 16.48 ya. Nah berikutnya ini dimuat bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait lama masa jabatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Prianto. Di dalam amar putusannya, majelis menyatakan bahwa pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Dengan demikian, pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, gitu. Menyatakan pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gitu, ujar Ketua MK dalam sidang yang disiarkan di kanal YouTube MK. Ini pada hari Senin 20 Juni 2022. Oke, berikutnya pasal 87 huruf A Undang-Undang MK menyatakan hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Oke, dengan dikabulkan gugatan atas pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, ini maksudnya tahun 2020 ya, dan pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, akan berimbas pada masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang saat ini menjabat, yakni Anwar Usman dan Aswanto. Nah ini berdua nih ya teman-teman ya. Keduanya menjabat ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 masih berlaku. Namun periodisasi masa jabatan keduanya berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yakni menjadi 5 tahun. Sementara itu, bila berdasarkan pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, satu periode masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK adalah selama 3 tahun. Sebelum akhirnya kembali menjadi 2 tahun 6 bulan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Tuh. Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah hukum berkenaan dengan masa berlaku atau berlangsungnya jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatannya demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ujar Hakim Konstitusi Eni Nurbanisi dalam sidang putusan. Oke, kita coba lihat ini apa pasal-pasal yang diajukan ini teman-teman ya. Mahkamah pun menilai ketentuan yang tertuang dalam pasal 87 huruf A memunculkan karena adanya penggunaan frasa masa jabatannya. Oke, frasa tersebut dipergunakan dalam dua arti, yakni masa jabatan sebagai hakim konstitusi dan masa jabatan sebagai ketua atau wakil ketua MK.
Oke. Tidak adanya penegasan arti atau konteks masa jabatan mana yang diacu oleh pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang 1945, kata Eni gitu. Ia pun menilai dengan demikian ya, maka proses pemilihan ketua dan wakil ketua MK harus dikembalikan pada esensi pokok amanat pasal 24C ayat 4 Undang-Undang 1945, yakni ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Oke. Dengan putusan MK kali ini, maka Anwar Usman dan Aswanto harus mundur dari jabatannya sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi udah diputus gugatan tersebut, maka ini akibat tidak adanya kepastian bunyi pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tersebut ya. Nah, namun demikian keduanya dinyatakan tetap sah menjabat sebagai dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua yang dilakukan sesuai dengan prosedur pemilihan yang berlaku. Ini mengatakan ya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko permasalahan administratif. Oke. Oleh karena itu, dalam paling lama 9 bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun masa jabatan Anwar Usman berakhir pada 6 April 2026 ya, berarti masih lama ya, dan Aswanto pada 21 Maret 2026. Putusan di atas tidak bulat. Hakim MK Arif Hidayat dan Manahan Sitompul mengajukan dissenting opinion. Adapun Saldi Isra mengajukan concurring opinion ya. Selain terkait pasal 87 huruf A, Prianto juga mengajukan gugatan terhadap pasal 87 huruf B. Namun demikian mahkamah menyatakan pasal tersebut konstitusional. Tuh, teman-teman, beritanya. Jadi dari inti dari berita ini adalah bukan memundurkan diri ternyata Pak Anwar Usman sama Pak Aswanto itu terkait dengan adanya gugatannya. Ini yang mengajukan gugatan ini adalah Prianto ya, Pak Prianto, terhadap pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Ini bunyi pasal 87 huruf A ya. Pasal 87 huruf P berbunyi, hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun. Oke, namun keduanya tidak diwajibkan mundur dari kursi hakim konstitusi gitu teman-teman. Jadi maksudnya ini bukan lagi sebagai ketua ataupun sebagai wakil ya gitu. Jadi tetap menjadi hakim MK, tetapi di Pak Aswanto sama Pak Anwar Usman ini menjadi hakim anggota gitu ya, menjadi hakim gitu ya. Kasus bermula saat DPR merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020. Nah, itu salah satu poin perubahan undang-undang itu adalah soal masa jabatan hakim konstitusi, yaitu undang-undang lama ya, ini undang-undang lamanya, masa jabatan hakim konstitusi dikocok ulang per 5 tahun dan maksimal 2 periode. Undang-undang baru 15 tahun tanpa kocok atau pensiun di usia 70 tahun. Isi dari pasal 87 huruf A tadi saya sudah bacakan yang huruf P-nya. Huruf A-nya ini hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, gitu teman-teman. Ini coba kita lihat ya, ini putusan
putusan MK ini, oh ini ya, gugatan terhadap pasal 87 Undang-Undang MK huruf A tersebut diajukan oleh pemohon atas nama Prianto. Oh, ini Pak Prianto yang terdaftar dengan nomor 96 ya, garing PUU strip Romawi 18 tahun 2020. Nah, ini diajukannya tahun 2020 ternyata. Jadi udah 2 tahun ya. Nah, oke teman-teman. Jadi saya mungkin perlu memberikan sedikit penjelasan dari berita-berita ini. Mungkin teman-teman harus membaca utuh ya. Jangan kemudian menimbulkan orang tersesat mendapatkan informasi dan ataupun membacakan berita-berita, karena ada tadi beberapa hal yang saya baca dari media sosial tersebut menyatakan bahwa Pak Anwar Usman itu sebagai ketua MK mundur ya dari jabatannya sebagai ketua itu karena ada yang menghubungkan bahwa karena sudah menikah dengan adiknya Pak Joko Widodo, atau karena dia sebagai iparnya Pak Jokowi yang sekarang menjabat sebagai Presiden RI ya. Kemudian banyak sih dikait-kaitkan ya terkait dengan jabatan atau kedudukan Pak Anwar Usman atau Pak Ketua MK sekarang, yang kemudian menghubungkan terkait dengan jabatan Pak Jokowi dan juga Pak Anwarnya. Tapi saya lihat ini bahwa wajib mundur ini artinya dengan adanya undang-undang, ada ketentuan undang-undang, bukan karena ada hal yang banyak di media sosial yang kemudian menyatakan bahwa karena sudah menikah dengan ipar karena sudah menikah dengan adiknya Pak Jokowi, karena sudah menjadi iparnya Pak Jokowi segala macam. Tapi saya lihat dari berita-berita ini harus diluruskan ya, bahwa itu mundur wajib, itu nih wajib nih, karena sebagai penegak hukum itu wajib melaksanakan undang-undang ya, wajib melaksanakan. Kalau sudah diperintahkan oleh undang-undang itu wajib dilaksanakan gitu ya. Jadi sudah ada putusannya, maka ya memang wajib dijalankan gitu. Jadi Pak Ketua MK dan Wakil Ketua MK Pak Anwar Usman dan Pak Aswanto ya mundur dari jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK itu karena sudah ada putusan MK, dan itu dibacakan sendiri MK gitu ya, Pak Anwar Usman ya, putusan itu. Nah gitu, jadi gitu teman-teman ya, kurang lebih informasi yang lagi rame di media sosial ya, terutama terkait dengan isu ketua dan wakil ketua MK ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga dapat pencerahan ya dari berita ini. Kalau nanti ada tanggapan silakan aja masuk ke dalam kolom komentar. Oke teman-teman ya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.